Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Purnama Putra, Sarjana Pendidikan dari Prodi Pendidikan Matematika NIM 2400393180046, mengikuti PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024 di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktekkan materi pola barisan bilangan. Mohon izin Bapak Ibu penguji sekiranya memberikan masukan dan arahan bagi video saya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lemes banget ini ya, kita semangat dulu biar nggak lemes. Semangat pagi. Pagi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Semboyan kita. Iya, terima kasih anak-anak untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini. Kita awali dengan membaca doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Kepada Mas Aska dipersilakan. Jika berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga pembelajaran hari ini kita dimudahkan dalam belajar, dalam menangkap ilmu, dan juga penuh keberkahan, sehingga hari ini salah satu hari bersejarah dalam kesuksesan kalian di masa depan. Oke, untuk selanjutnya saya mau cek ini yang tidak bawa name tag, pecinya ya, yang masih kelihatan jambulnya dipakai dulu. Yang belum pakai name tagnya dipakai. Terus kalau ada sampah mungkin di laci atau di mana, diambil, dibuang dulu. Ngisi jurnal dulu. Kita udah digital, jadi jurnalnya scan barcode. Hari ini kita belajar tentang barisan pola bilangan. Ya, hari ini ada masuk siapa? Clara. Sama? Clara, Gaza, Hasna. Clara, Gaza, Hasna. Clara kenapa? Sakit. Gaza? Sakit juga. Hasna? Sakit. Masya Allah. Bertiga sakit. Ya, kita doakan ya. Semoga teman-teman kita yang sakit bisa segera sehat, sembuh, bisa masuk kembali. Kita ada 3 ya. 3 sakit semua. Foto jurnal dulu. Oke, pertama saya mau cek konsentrasi kalian di layar. Nah, kalian sebutkan warnanya ya. Jadi sebutkan warnanya. Siap? Bareng-bareng. Sing banter, yang kencang, yang keras. Sebutkan warnanya. 1, ini cepat, ini akan cepat. Jadi kalian jawabnya harapannya juga cepat. Jawaban kalian keluar jawab, biar fokusnya bertambah, biar konsentrasinya meningkat. 1, 2. Apa ini? Cepat. Kencang.
Tepuk tangan buat kita semua. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pola barisan bilangan. Di hari ini, peserta didik dapat membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Jadi ini pertemuan pertama, gitu ya. Jadi pertemuan pertama kita akan belajar ini. Indikatornya peserta didik dapat menentukan suku-suku dari suatu pola barisan bilangan. Suku ini suku dalam matematika ya, suku dalam pola barisan bilangan, bukan suku Jawa, suku Batak, bukan suku-suku yang ada di Indonesia, bukan. Nah, nih, dulu waktu kelas 7, ya, tadi sudah tak singgung ya, kelas 7 pernah belajar tentang bilangan bulat. Ada yang tahu bilangan bulat itu bilangan seperti apa? Saya, Pak. Oh ya, Rama, bilangan bulat seperti apa, Ram? Bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan bulat positif dan negatif. Maksudnya bilangan bulat negatif itu ada min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya ya. Bilangan positif berarti yang 1, 2. Ada yang namanya dulu waktu kelas 7, masih ingat apa namanya? Garis bilangan. Betul ya? Yang tengah 0. Kalau ke kiri positif atau negatif? Negatif. Jadi ke kiri min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, ke kanan positif berarti. Nah, oke. Waktu kelas 7 belajar bilangan bulat. Terus selanjutnya bagaimana cara menentukan pola? Jadi bilangan bulat ini kan selalu bertambahnya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah yang dinamakan pola. Seperti itu. Nah, ini bilangan bulat itu sebenarnya ada bulat negatif ya, ada bilangan bulat positif, ada bulat 0 di sini. Nah, dulu waktu kelas 7 juga ketika kalian belajar bilangan bulat, nah, ada bilangan asli dan bilangan cacah. Masih ingat ya? Kalau bilangan asli dimulai dari 1. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Bilangan ada selain bilangan asli, bilangan cacah, ada bilangan ganjil, genap. Bisa membedakan ganjil dan genap tuh ya. SD aja juga pernah diajar itu. Kalau ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau bilangan genap berarti dimulai dari 2, 4, 6 dan seterusnya. Oke, ingat ya. Jadi bilangan asli misalnya 1, 2, 3, 4 itu berpola kan, Nak? Bilangan cacah ya sama, 0, 1, 2. Bilangan ganjil 1, 3, 5 berpola. Nah, di kelas 8 ini kita tingkatkan pengetahuan kita, yaitu belajar tentang pola barisan dan bilangan. Nah, sekarang silakan membuat kelompok dengan teman sebangkunya. Diskusikan. Tadi sudah Pak Ayu singgung, jadi kalian tulis di buku itu bilangan asli, berarti dimulai dari bilangan asli dimulai dari 1. Bilangan cacah dimulai dari berapa? Genap, tuliskan di buku kalian. Kemudian dari masing-masing ini tentukan suku atau bilangan ke 100-nya. Nah, jadi bilangan ke 100-nya itu angka berapa? Itu silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti yang sudah bisa maju ke depan. Judul babnya jangan lupa ditulis. Kita babnya namanya pola barisan dan bilangan. Ada yang sudah mau maju? Oh, Burhan sudah. Nah, silakan. Ini Burhan mau menjawab barisan bilangan dari asli dulu ya. Cacah itu dihapus dulu, enggak apa-apa. Penghapusnya itu. Nah, dihapus dulu, diulangi tulisan kamu. Barisan bilangan asli itu dimulai dari berapa? Kamu tulis sampai nanti titik-titik gitu aja. Nggak usah ditulis sampai manual 100 ya. Ada yang buat kayak gitu, 1 sampai 100. Dibantu ya. Nanti kalau apa namanya pekerjaannya Burhan nanti sambil dicek sama punya kalian. Kalau berbeda, lah dicek. Yang salah punyanya Burhan atau punya kalian. Tuh. Sudah ketemu? Belum? Oh, baru 1 sama 2.
Asli sama Caca. Yuk, ganjil sama genapnya coba. Kamu Zam. Asli sama ganjil sama genapnya yang ke 100. Kamu. Buruan sudah ketemu? Oh iya, terima kasih. Ya, sekarang kalian cek sama punya kalian. Betul enggak nih? Oh iya, kita cek ya. Bilangan asli 1, 2, 3, 4. Kalau yang ke 100, 100. Betul ya, 100. Bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan suku ke 100-nya 99 karena dikurangi 1, betul. Jadi 100 kurangi 99. 100 kurangi 1 jadi 99, betul ya. Nah, sekarang bilangan genap. Kalau dimulai dari 2, 4, 6, nah yang ke 100. Ini kan yang pertama 2, yang kedua 4, yang ketiga 6, yang keempat 8. Lah yang ke 100 dapat dari mana? 200. Kok bisa 200? Apa manual satu-satu sampai 200? Logikanya gimana? Nek Burhan tadi. Dari awal namanya 2, 4, 6 tinggal dikurangi 1-1 ya toh? Kurangi 1-1 gitu ya. Atau Burhan pakainya logika. Oh, di logika ternyata. Logika. Ada yang selain logika kok bisa dapat 2, 4, 6 itu misalnya kan hilang 1-1 tuh nah, ya toh? Kalau asli kan urut 1 sampai 100. Karena genap itu kan hilang 1-1 gitu ya. Karena hilang 1-1 jadi makanya sampai di 200. Selanjutnya bilangan ganjil. Nah, kalau ganjil ini 199 karena 200 angka genap. Berarti yang ke 100 dia dikurangi 1. Jadi mulainya dari 1, 3, 5. Betul ya? Punya kalian juga sama? Sama ya? Oh, nah ini nah, kalau 1 caranya seperti Burhan tadi, bisa di logika. 2 caranya bisa di manual. Ya toh? Ganjil misalnya. Ganjil itu kan 1, 3, 5, 7. Jadi kalian nulis 1-1 kayak gini, ini bilangan pertama, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan sampai 100. Bisa nggak? Bisa. Manual itu namanya. Tapi kalau pertanyaannya 100 yuk panjang, betul? Nah, selanjutnya nih, bagaimana membuat hal tersebut lebih praktis? Tidak harus menghitung secara manual. Ada namanya, nanti kita belajar rumus suku ke N. Salah satu contohnya nih, bilangan ganjil. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Nggak usah di manual satu-satu. Nah, ini ada rumus suku ke N-nya. Nah, sekarang tugas kalian diskusikan lagi dengan kelompoknya. Cari rumus suku ke N dari bilangan genap, asli, cacah. Yo, gimana? Rumus suku ke N-nya. Ini kan bilangan ganjil udah dibantu tuh. Bilangan ganjil itu UN-nya itu 2N-1. Ya, ketika N-nya diganti 100, U100 sama dengan 2 dikali 100 dikurangi 1. 2 kali 100? 200. 200 kurangi 1? 199. Loh. Lebih cepat kan daripada harus manual 1-1. Atau kalau pakai logika yang logikanya kuat, tepat, betul. Salah satu kelemahan pakai logika itu kalau logikanya delalah salah atau kurang tepat. Silakan didiskusikan. Coba kalian cari suku ke N gitu ya. Rumus suku ke N dari genap, asli kan udah nih, udah dapat. Genap, asli dan cacah. Yo, gimana? Dicari, diobrolkan sama temennya sebangku. Ada yang udah dapat? Oh ya, Lovely, boleh maju ke depan. Silakan. Tiga-tiganya ya, genap, bilangan asli sama cacah. Silakan. Sambil dicek sama pekerjaan kalian, apakah yang dikerjakan Lovely itu
sama dengan pekerjaan kalian atau beda gitu. Tepuk tangan buat Lovely dulu sama Lutfi yang berani tanya. Terima kasih. Tuh kita belajar mencari rumusnya. Ini baru 4 ini ya nak ya. Nanti dikembangkan lagi di tempat yang lain. Nah sebelumnya ini ada hiburan. Saya burung apa ceritanya itu? Burung apa? Itu apa Rel? Empret. Burung empret. Ini salah satu contoh kerjasama yang buruk. Udah tahu di apa namanya diganduli yang lebih berat. Nah, mereka cuma teriak-teriak seperti ini loh. Ya toh. Malah seneng sing godo ya toh. Malah dicucuk ya toh. Nih. Dan jadi apa namanya lo, lihat kerjasama didukung sama teman-temannya. Oh, oke gitu ya. Nah, terus saking bencinya sama yang itu biar gak ganggu, tapi caranya salah. Nah, ini semakin ke bawah justru yang burung yang besar tadi dia semakin dekat dengan tanah. Wah, ketika ucul, nah, dia jatuhnya nggak sakit yang besar, tapi ketika yang kecil-kecil tadi jadi terlempar ke atas, digundul tuh, diberondol, jadi bulunya berterbangan. Itu ya. Jadi terkadang dalam kerja sama tim kalian harus mengambil sikap, memutuskan yang baik. Nah, berkaitan belajar sama burung, nah, sedikit Pak Ayu tambahkan sebelum nanti ada kegiatan lagi. Nah, foto ini salah satu foto burung bermigrasi. Apa yang bisa kita pelajari dari kumpulan burung bermigrasi? Apabila barisan burung tersebut membentuk pola barisan. Jadi, nah, burung itu kalau kalian tahu ya, burung itu ketika terbang bersama-sama itu ya. Jadi depan itu kecil, semakin banyak. Nah, seandainya, nah pertanyaannya ini ya. Jadi kalau seandainya kita menganalogikan kumpulan burung itu, jadi kumpulan burung ini, misalnya ini burung pertama gitu ya. Nah, apa? Barisan pertama yang paling depan sendiri, leadernya, gitu ya. Makanya dia biasanya yang paling kuat, sing strong. Di belakangnya ada 3 misalnya. Terus selanjutnya di belakangnya ada 5. Yang pertama 1, yang kedua itu 3, yang ketiga 5, yang keempat berarti 7, gitu ya. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, maka dari itu, maka apakah bisa kita tentukan pada barisan kesekian, ya nih, pada barisan ke 10 ada berapa burung? Bisa enggak? Bisa. Dengan cara apa? Tadi salah satunya yang sudah dikerjakan Lovely tadi, yang sudah di logika Burhan tadi. Itu ya nak ya. Jadi dan bukan hanya menentukan suku ke 10-nya tok. Jadi burung ke barisan ke 10 gitu ya. Ini salah satunya, nanti manfaatnya insya Allah kita belajar ini banyak gitu ya. Nah, salah satunya ini kita menganalogikan ini. Jadi barisan ke 10 ada berapa burung bisa kita tentukan, dan jumlah dari barisan 1, barisan 2 sampai ke 10 ini jumlahnya berapa juga bisa kita tentukan. Seperti itu. Nah, nanti kita pelan-pelan belajarnya. Kita lanjut dulu. Nah, kita mulai naik level ini. Sekarang diskusikan sama kelompok kalian. Diskusi tenanan, dibahas berdua ya sama teman sebelahnya, diobrolkan. Ini ada bilangan persegi, ada bilangan segitiga, ada barisan bilangan persegi panjang. Nah, itu kalau kita urutkan satu-satu. Gimana kalau kalian buat rumusnya seperti ini? Jadi UN-nya berapa? Kita masih itu termasuk manual ya, itu belum mencari UN-nya. Nah, tugas kalian itu nanti mencari ininya loh. Sehingga kalau cari suku ke 15, langsung N-nya diganti 15, dihitung dapat. Kalau UN-nya gimana? Yuk, silakan didiskusikan sama temennya. Digambar dulu boleh, biar nanti jadi catatan yang bagus buat kalian.
Ada yang udah ketemu? Alia, silakan maju ya. Tiga-tiganya ya? Oke. Sip. Mau dihapus dulu atau cukup? Cukup ya. Sambil dicek punya kalian. Bener atau salah? Udah. 1, 2, 3. Udah. Itu bilangan persegi itu berarti UN sama dengan N kuadrat ya, itu ya. Terus bilangan segitiga N buka kurung N plus 1 per 2. Bilangan persegi panjangnya ini. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan dari yang dikerjakan ya? Yasmin, ya? Cara membuktikan rumus itu betul gitu ya? Ya, Alia boleh mau ngomong? Namanya dari sana ya, kedengeran insya Allah. Nah, gimana ya cara membuktikan kalau yang ditulis Alia di depan ini itu betul rumusnya, gitu ya. Sebenarnya sama kayak yang ditanyakan Lutfi ke Lovely yang ini tadi. Jadi kadang kan kita ragu ya, iki bener enggak? Atau misalnya kalian sudah dapat rumusnya, kalian harus buktikan juga. Ini pertanyaan Yasmin tadi, cara gimana ya membuktikan yang persegi dulu. Bilangan 1 suku ke 1, N-nya kalau diganti 1 kuadrat berapa? 1 kuadrat berapa? Kalau mas-mas banner 1 kuadrat. Nah, kalau bilangan suku kedua 2 kuadrat 2 kuadrat 4. 3 suku ketiga 3 kuadrat berapa ya? 9. Suku keempat 16. Nah, jadi betul ya, 1, 2, 3, 4 dibuktikan. Nah, suku kelima harusnya juga 5 kuadrat. 5 kuadrat 25. Betul ya? Itu ya Yasmin ya. Berarti dari ketiga ini rumus yang suku ke N yang ditulis Alia, betul ya? Betul. Terima kasih Alia. Tepuk tangan buat Alia dulu. Dan juga buat Yasmin. Makasih pertanyaannya. Oke? Nah, sekarang saya ada game, supaya kalian gak ngantuk. Nah, buatlah jalur dengan membuat garis dari rute di bawah tanpa memotong satu sama lain. Ya, C harus sama C, A sama A, B sama B. Oh, salah enggak apa-apa, nyoba satu-satu nanti Aurel dari belakang. Ayo. Sini. Tetot. Oke, terima kasih. Yo, lanjut. Konsentrasi. Ketemu gak? Rama masih mencari. Oke, mana tadi pointer saya? Tuh. Nah, saatnya kuis. Sekarang saya minta tolong kalian buka kuisis. Ya, buka kuisis, dibuka kuisis. Nah, ini ya. 8, 9, 33, 19. Nah, kita akan coba latihan, belajar, mengaplikasikan. Kita mulai ya. Bismillah. Oke, 2, 1, go. Tenang. Berpikir yang jernih. Jadi salah satu pemanfaatan teknologi ya, kita sekolah ada digital school, kalian pembelajaran dah pakai laptop setiap hari. Nah, pemenangnya adalah Darel. Bukan buat Darel, maju Rel, sini Rel. Itu ya, ini buat refreshing aja. Nah, lebih susah soal yang di kuisis atau lebih susah soal yang tadi di PPT? Karena kan kalau di PPT tadi dijelasin dulu sama Pak Wahyu. Kalau di kuisis itu kayak soalnya itu apa ya? Pokoknya jadi bikin lebih bingung gitu. Jadi bikin lebih bingung. Sama ini enggak pengerjakan dengan waktu yang apa? Iya, itu juga jadi nggak fokus gitu. Jadi nggak fokus ya. Iya. Jadi mikirnya jadi oh iya, terima kasih Lovely. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Terima kasih. Nah, sekarang ini ada pertanyaan, Nak. Pertanyaan refleksi. Kalian buka internet lagi. Ya, internet lagi. Kita masih menggunakan internet. Kita pakai Mentimeter. Semoga koneksinya Pak Wahyu juga
nggak lemot ya, juga lancar. Mentimeter. Nah, kalian buka mentimeter. Bentar, punya saya lemot. Punya saya masih muter-muter. Ini nanti nah jawabannya isai apa namanya, ada isai ada pilgan. Jadi nanti akan muncul. Ini nggak bener-beneran. Ini nanti nggak bener-beneran. Ini kita sudah di akhir acara, di akhir video. Jadi ini nanti saya cuma ingin dari kalian menuliskan apa yang kalian rasakan saat belajar hari ini tadi. Itu ya di Mentimeter. Nih, jadi apakah kalian merasa senang dan nyaman dalam mengikuti proses KBM? Terus apa yang kalian pahami dari pembelajaran ini? Terus kesulitan apa? Jadi nanti ada apa namanya? Ini aja berarti karena koneksinya nggak bagus, karena kita nggak bisa ini, saya minta kalian nulis di buku kalian aja. Nanti salah satu maju ke depan kelas menyampaikan apa yang menjadi refleksi belajar kita pada hari ini. Jadi kalian yang hari ini yang kalian rasakan seperti apa, yang kalian rasakan. Nggak usah. Hah? Enggak, soalnya nggak usah ditulis, yang kalian rasakan aja. Refleksinya seperti apa gitu. Tuh harapannya perbaikan dari sekolah. Kita coba tahun depan kita baru cari-cari provider. Tahun depan kita mau cari yang backup untuk Telkom. Gitu. Telkom kalau di akhir bulan seringnya kan kayak gini. Dan kalau kayak gini di sekolah tuh udah bisa apa-apa sebenarnya. Gitu. Ya kita cari backup Telkom itu. Sambil nulis, saya minta perwakilan satu menyampaikan. Nah, siapa yang mau maju? Ajam, oke, silakan Jam. Apa yang kamu rasakan? Maaf, bawa mic dulu biar punya. Nah, apa yang kamu rasakan ketika belajar hari ini? Menyenangkan. Nama dulu, namanya siapa? Nama saya Azam. Azam Mubarak, kelas 8. 8 Pak Usman. Absen berapa Jam? Absen 8. Gimana tadi kamu merasakan refleksi belajar hari ini? Menyenangkan. Karena banyak kesempatan untuk berpendapat yang memberi pemahaman lebih. Oh iya, banyak kesempatan mengajukan pendapat maju ke depan mengerjakan juga ya. Terus hal-hal apa yang membuat kamu menyenangkan, yang kamu rasakan menyenangkan hari ini? Selain maju, ada kesempatan maju ke depan? Karena ada game kuisisnya. Oh, ada game kuisisnya, meskipun nggak menang ya, tapi alhamdulillah seru. Apalagi Sam? Sama pembelajarannya menyenangkan. Iya. Sama pembelajarannya menyenangkan. Oh, pembelajarannya menyenangkan gitu. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Azam. Maaf saya ambil mic-nya. Ada yang mau maju lagi menyampaikan? Yang kalian rasakan hari ini? Ya. Tadi kalau Azam tadi, Rama gimana? Ram? Oke ya. Nah, jadi insya Allah sudah terkumpul dari Azam tadi. Nah, nanti kalian tulis, nanti bisa dimasukkan. Nah, terakhir pertemuan besok kita akan membahas masih sama, tapi yang kita bahas kita beda subbab. Kita pekan besok akan membahas, mana pointer saya tadi ya? Oh, ini. Kita akan membahas aritmatika dan geometri. Ya, kita akan belajar tentang pola barisan bilangan, babnya masih sama, tapi kita akan belajar di barisan aritmatika dan barisan geometri. Jadi pelan-pelan. Tadi kita pola barisannya bermacam-macam. Kita fokus di aritmatika dan geometri. Itu nanti pertemuan selanjutnya. Gitu. Jadi nanti silakan di modul dipelajari, dikerjakan. Itu aja dari Pak Wahyu. Cukup. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak sebelum saya akhiri? Itu terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, jadi sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti yang kalian tulis nanti dikumpulkan ya, nanti akan jadi bahan refleksi Pak Wahyu gimana pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.